Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Dwi Hasuti dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran Universitas Negeri Jakarta ingin mempraktikkan bagaimana menggunakan rumus VLOOKUP dan HLOOKUP dalam pengolahan data di Microsoft Excel. Selamat menyaksikan. Oke, pertama saya akan menjelaskan perbedaan VLOOKUP dan HLOOKUP terlebih dahulu. Kalau VLOOKUP ini digunakan untuk mencari data secara vertikal dalam tabel, data dicari di kolom pertama, kemudian mengambil data dari kolom yang sesuai. Sedangkan HLOOKUP ini digunakan untuk mencari data secara horizontal dalam tabel. Data dicari di baris pertama dan kemudian mengambil data dari baris yang sesuai. Untuk praktik menggunakan VLOOKUP dan HLOOKUP akan ditampilkan di video berikut. Oke, di sini sudah ada 3 tabel. Yang tabel utama ini adalah tabel gaji karyawan. Selanjutnya di sini ada tabel bantu 1 dan juga tabel bantu 2. Tabel bantu 1 ini nantinya akan digunakan untuk rumus VLOOKUP karena yang bentuknya vertikal atau menurun seperti ini. Selanjutnya di sini ada tabel bantu 2 yang nantinya digunakan untuk rumus HLOOKUP karena bentuknya horizontal. Gaji pokok dan uang makan di sini ditentukan berdasarkan jabatan dan untuk tunjangan ini ditentukan berdasarkan status. Oke, kita mulai mencari gaji pokoknya. Gaji pokok menggunakan rumus VLOOKUP. Langsung kita input sama dengan, lalu ketik VLOOKUP, lalu ketik tanda buka kurung. Nah, di sini ada rumusnya lookup value, table array, column index number, dan juga range lookup. Untuk lookup value-nya ini, gaji pokok ditentukan berdasarkan jabatan, maka kita langsung ke sel jabatan atau di C2. Kita klik, nah kemudian kita tambahkan, ketik tanda koma. Berikutnya table array. Sini kita perlu memblok semua data dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa untuk menguncinya dengan menekan Fn plus F4 di keyboard kalian, atau bisa juga dengan F4, tergantung keyboard kalian. Berikutnya ketik koma. Di sini ada kolom index number. Nah, di sini kita memiliki 3 kolom. Yang kolom pertama adalah jabatan, kolom kedua gaji pokok, dan kolom ketiga uang makan. Di sini kita mencari gaji pokok, maka kita mengetik 2. Atau kolom 2 itu gaji pokok. Selanjutnya tanda koma. Nah, di sini akan muncul pilihan true atau false. Kita akan menggunakan false karena ingin mendapatkan hasil yang sesuai dengan apa yang kita input atau exact match. Di sini bisa ketik false atau juga bisa ketik 0 karena 0 ini sama artinya dengan false. Lalu langsung tambahkan tanda kurung di akhir, jangan lupa, dan kita enter. Nah, di sini sudah ada hasilnya. Jadi nama karyawan Andri, jabatan manajer, status kawin dengan gaji pokok 8.500.000. Untuk data di bawahnya tinggal kita klik 2 kali aja. Kalau ada tanda tambah seperti ini, terus kita klik 2 kali. Oke, let's move ke uang makan. Uang makan juga masih sama, menggunakan VLOOKUP karena berdasarkan dari jabatan. Jadi kita menggunakan sama dengan, lalu ketik VLOOKUP, lalu tanda buka kurung. Nah, rumusnya masih sama ya, seperti tadi. Jadi tinggal kita klik C2, lalu tanda koma, table array juga masih sama. Kita blok semua datanya dari awal sampai akhir, dan jangan lupa untuk dikunci dengan Fn plus F4 di keyboard kalian. Selanjutnya, tanda koma, kolom index number. Nah, di sini perbedaannya. Kalau gaji pokok tadi itu ada di kolom nomor 2. Untuk uang makan ini ada di kolom nomor 3. Nah, kita ketik angka 3, selanjutnya tanda koma, dan kita ketik 0 atau false. Lalu diakhiri dengan tanda tutup kurung. Selanjutnya tinggal di enter. Lakukan hal yang sama untuk menampilkan semua hasil datanya. Nah, berikutnya kita ingin menentukan tunjangan bagi setiap karyawan. Nah, tunjangan ini menggunakan rumus HLOOKUP karena dari tabel bantunya ini berbentuk horizontal ya, teman-teman. Jadi langsung kita mulai, kita ketik sama dengan, lalu HLOOKUP, kemudian tanda buka kurung. Nah, di sini ada rumus HLOOKUP yaitu lookup value, table array, row index number, dan range lookup. Nah, yang berbeda dari
VLOOKUP di sini adalah dari rumus ininya. Kalau VLOOKUP tadi itu menggunakan column index number. Kalau misalkan lookup ini menggunakan row index number karena berbentuk baris. Kalau yang tadi sebelumnya itu kolom kan. Langsung aja kita masukin lookup value-nya itu tunjangan dikelompokkan berdasarkan status. Maka kita ke sel D2. Statusnya kawin, terus kita tambahkan tanda koma. Table array juga sama, kita klik data ini, lalu kita blok dari awal sampai akhir, dan jangan lupa untuk menguncinya dengan menekan Fn plus F4. Lalu kita klik tanda koma, row index number. Nah, di sini baris 1 itu berisi tentang status. Kalau baris 2 ini berisi tentang tunjangan. Karena yang kita butuhkan adalah baris 2, maka kita tik 2. Selanjutnya ketik koma, dan kita ketik false. Lalu tutup dengan tanda tutup kurung. Oke, kita enter. Nah, di sini sudah muncul data tunjangan. Jadi, nama karyawan Andri, jabatan manajer, status kawin, tunjangannya mendapat 1 juta. Nah, apa yang terjadi apabila kita tidak mengunci tabel data tadi ketika mengeblok? Jadi, ini yang akan terjadi apabila kita tidak menguncinya. Nih, misalkan kita enter. Untuk data ke bawahnya ini akan terjadi error, teman-teman. Kita bisa lihat. Sorry. Tuh. Di sini terdapat error. Maka dari itu kita perlu untuk mengunci data ini. Fn plus F4. Nah, sekian tutorial menggunakan lookup dan VLOOKUP dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.